Ya udahlah kata aku, akhirnya ketemu sama warung warung kayak warung Madura gitu kali ya. Dia punya kos-kosan. Mau cari kos-kosan deh, iya, tapi aku punya uangnya cuma 150 Pak, gitu kan. Tapi aku bingung di mana, Pak. Sampai gitu tuh kayak ngemis-ngemis gitu, pengen cari tempat tinggal. Tapi aku bingung, Pak, tempat di mana ya, Pak? Saya ada, tapi gimana ya? Gitu. Tolong dong, Pak, tak saya bayar, gitu kan. Saya bayar itu kan, saya bayar beneran, Pak. Gitu. Akhirnya diizinin sama dia itu, kan. Dari Oh, jadi intinya backgroundnya emang gak ada pendidikan sekolah Iya, ya. Itu gitu. juga satu ya tahu sendiri lah di Indonesia. iya Indonesia kayak gitu. Susah cari pekerjaan apalagi pendidikannya ya kayak Pera, maaf ya gitu loh ya kan. Ya udah ya ada aja lah pasang badan ya kan. Ya sebisa aku tuh. Aku mampu aku lakuin tuh. Makanya kalau ada, ya bisa kerja ini nggak? Bisa gitu. Kadang orang masih meragukan kan gitu. Tapi kalau ada job backup sekarang sih kadang diambil tuh kan. Tapi lumayan lah gitu, orang pada seneng gitu kan. Gitu. Kalau lagi ada job backup aja sih gitu. Oke, makeup juga diambil gitu kan, belajar makeup. Sekarang apa aja? Sekarang ngamen iya ya kan. Mangkal juga iya itu. Oke. Masih bahas mangkal tadi. Pera, kita pengen tahu lagi. Sistem mangkal apa bukan mangkal ya, apa mengamen tadi. Berarti tadi itu peralatannya dari Pera semula itu ya Iya, kan? Nggak ada yang embel-embel dari siap bosnya ada. siapa, nggak ada. Itu paling jauh pernah nggak sih ngalamin sampai jauh gitu jalan? Paling itu Tahu nggak kilometer? 3 kampung lah. 3 kampung. 3 kampung itu 3 RT kali. Ya kayak model ini loh, dari Depok Baru, Depok Baru sampai ke Depok Lama, sampai ke Citayam kayak gitu. Jalan itu. Iya jalan. Kita kalau nggak jalan itu dong apa nggak bisa dapat duit kan, kita cari-cari ke jalan itu sampai tembus pulang arah Masuk kampung, balik lagi gitu, kampung, gitu. sekampung. Oke, itu masuk kampung lah ya. Iya. Oke, itu kan pasti kan restoran lah, mungkin di tengah jalan atau di pinggir-pinggir jalan besar. Masuk kampung-kampung kecil-kecil gitu. Iya, kadang-kadang nyasar juga kalau lagi pulang nggak tahu jalan. Dandanan seperti ini. Ada kayak gini. Nah, ada nggak sih komen-komen dari anak kecil, terus atau ibu-ibu lagi nongkrong yang nyindir atau nggak terlalu banyak sih untuk sekarang ya, anak kecil udah ngerti kali ya, tapi kebanyakannya orang-orang dewasa daripada anak kecil. oh iya, Iya, anak-anak kecil masih manggil bilang teteh gitu kan. Oke. Kalau anak-anak ABG mah kadang-kadang ya gitu, iseng, kadang-kadang lempar batu kalau Oh kita iya? lagi udah lagi lempar batu gitu. Cuma kita kalau udah ada yang kayak gitu, kita udah nggak usah diladenin, cuekin aja gitu. ibu-ibu gitu lagi nongkrong gitu kan, apa namanya, namanya ibu-ibu gang ya, ibu rempong lah atau apa gitu kan, terus Pera lewat, itu pelakor jangan sampai suami kita Aku sih udah apa ya, kita pasang telinga tebal aja. Kadang, lu kesini mulu apa udah kita cuekin aja. Oke. Udah bosan katanya nggak ada duitnya, senang kita cuek aja udah kita. Mereka seperti itu kita lawan dengan senyum aja. Ya udah bunda, ya kan. Gitu. Oke. Ya udah abang, gitu kita. Nah, balik lagi ke masalah ke apa namanya, ke orang-orangnya. Kadang kan ada orang yang bilang, nggak tahu ya mitos atau apa gitu kan ada yang bilang, oh itu kok nggak dikasih kadang suka marah. Bener nggak sih? Kalau aku sih selama ini nggak pernah, ibaratnya kalau nggak dikasih ya udah tuh. Aku nggak pernah marah orangnya. Cuman kalau nggak dikasih ya udahlah kita ini. Cuman kadang-kadang kita tuh capek kalau lagi udah joget-joget yang tadi aku bilang kan, udah joget-joget satu lagu kan, malah di videoin segala macam, udah gitu kan, tangan melambaikan maaf, udah. Coba kok gitu ya udahlah kita jalan aja gitu. Cuma kalau untuk mau marah sih gampang aja. Cuma kita kan sering nyari duit seperti ini gitu, ya udahlah biarkan aja gitu, rezeki gak kemana-mana. Tapi tetap alhamdulillah sih kalau lagi nemu orang baik gitu kan. Udah kayak saudara, diajak makan apa segala macam gitu kan, udah mau merangkul, ibaratnya megang sal gitu, banyak kayak yang baik juga gitu. Oke. Lanjut Pera. Ngamen, jalan ke sana kemari, terus tiba-tiba ketemu dengan sosok seperti Pera lagi. Itu apa namanya, perang nggak? Maksudnya, ini lapak gua nih, ini atau apa gimana? Ada nggak kayak gitu? Kita pengen tahu. Mungkin itu tergantung orangnya juga sih.
tergantung orangnya. Kalau Pera orang gini, maupun itu orang baru atau orang lama, Peranya yang dari Peranya sendiri mengalah itu, nyapa dulu itu kan, nyapa dulu. Tapi pernah ketemu pas-pasan gitu? Sering Atau mungkin kenal? nggak kenal, kita nggak kenal sama sekali, kita nggak kenal, tahu dia dari mana, yang penting kita dari kita sendiri, kitanya baik pasti dia pun baik gitu. Kalau Pera kayak gitu, kadang-kadang kita Peranya dulu yang nyapa dia gitu kan. Walaupun dia itu jutek udah mulai agak marah itu kan, Peranya harus sabar juga gitu kan gitu. Oke, atau mungkin ada lapak-lapaknya sendiri, jalur-jalurnya sendiri, ini wilayah gua ya, atau wilayah lu di sebelah sana, ada nggak sih janjian kayak gitu? Ada kalau yang berteman-temannya kayak gitu sih banyak. Misalkan ada kayak gitu sih banyak ya. Misalkan aku mau ke utara ya udah gue ke selatan aja, ada yang gitu. Tapi kalau Perama ya udah Perama kemana aja gitu kan. Kemana aja semaunya gitu kan. Tapi nggak pernah namanya ribut gitu. Enggak, tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Kalau agak ada yang berantem mah ada itu kan. Sampai berantem di situ. Ngapain lu di sini ya kadang-kadang saling kejar-kejaran gitu kan, kejar-kejaran dulu siapa duluan dulu ke situ gitu kan. Kalau Perma enggak, udah kalau misalkan ada yang kayak gitu kita ngalah aja, kita masuk ke gang yang mana itu udah aja. Lebih detail lagi di Hapo Channel. Ini aku pengen buletin lagi. Berarti Pera masuk ke gang-gang itu nggak ada yang namanya kata-kata yang menyakiti Pera, itu nggak ada ya, anak kecil atau apa? Kalau anak kecil enggak, kebanyakan tuh anak-anak yang udah dewasa. Oke. Terus kan banyak tuh misalkan cowok-cowok tuh banyak juga nggak sih, suka ketemu nggak sih sama cowok-cowok yang mungkin yang straight lah ya kan, atau mungkin paling fobia gitu tentang kayak ini, suka ngeliat nggak ada yang cowok lari gitu, kesinggung? Itu banyak. Kesinggung nggak Peranya ini? Kadang-kadang ya kalau untuk dimasukin ke hati pasti kesinggung ya. Cuma udahlah gitu kan, sebenarnya biasa aja gitu. Kadang dari jauh aja, kadang-kadang tuh kan udah kayak lihat kotoran juga. Udah kayak lihat kotoran. Kadang-kadang kalau lagi capek mah kita wajar marah kan. Maksud lu apa? Kadang gitu kan. Maksud lu apa kan? Maksud lu apa? So ganteng lu. Kadang-kadang lagi marah itu kan. Tapi kalau lagi tenang mah udah biasa aja deh gitu. Emang udah takdirnya kayak gitu kan. Oke. Selanjutnya Hapo Channel. Kita pengen tahu pendapatannya tentang mengamen itu tadi yang muter ke sana sini. Itu boleh tahu nggak sih berapa sih sehari dapat dari situ? Kalau untuk sekarang sih mungkin terlalu banyak pengamen atau gimana kali ya, terlalu banyak pengamen atau gimana itu kan. Kalau sekarang paling rame itu ya, paling rame bener-bener rame itu kan. Itu 150. Itu sama uang receh ya, uang sama receh. Totalnya 150 itu kalau lagi rame. Kalau lagi sepi paling 60 ya kan, 60 70 gitu. 70 itu pun kita kadang-kadang ngirit cuman minum doang, kadang di lapangan itu kita nggak jajan, paling minum doang gitu. Kadang-kadang ada yang ngasih gorengan, udah makan itu aja udah gitu. Paling rame 150 itu paling gede. Gua pernah dapat gitu sampai 500. Kalau biasa orang bilang katanya dapat 300 500, perasaan aku nggak pernah deh gitu kan. Belum pernah deh. Pernah dulu sih, pernah zaman dulu ya pernah. 200 itu paling rame. Tapi untuk sekarang paling rame itu dari 150 ke bawah. Iya, kadang-kadang dapat cuma 30. Iya, tapi kan lumayan juga sih buat kantong sendiri kan, Tapi kan itu dari sore kita sampai malam. Oh iya, coba dari jam berapa? Dari jam setengah 4 pulang jam 10. Setengah 4 sore sampai jam 10 malam. 10 malam. Oke, 150. Tapi ada 60.000. Ada kadang-kadang dapat 50. Kalau lagi nggak dapat duit, pernah dulu dapat cuman 11.000. 11.000 belum pakai ongkos. Ongkos kan kita naik angkot kan, bolak-balik itu. Udah kadang ke rumah cuman bawa duit receh doang. 4.000 kadang. Ya udahlah nggak apa-apa. Hari ini rezekinya segini, besok mungkin lebih gitu. Kadang-kadang gitu sih. Kalau buat aku, mungkin kalau buat yang lain mungkin rame gitu kan. Oke, kita pengen tahu seru-seruan lagi. Selama perjalanan gitu, ada nggak sih digoda-godain suami orang? Banyak gitu, lah kayak gitu, banyak. Kita pengen tahu. Kalau digodain pastilah banyak ya kalau kayak gitu. Apalagi kadang-kadang, gitu. kadang-kadang kalau nggak ada istrinya ya kan. Ya itu kalau tergantung kitanya juga sebenarnya. Kalau kitanya mau, ya udah, tuh kan main tuh. Ada suami orang di gang-gang gitu? Ada. Tuh.
Kadang-kadang kalau lagi ngasih kan, ngasih. Kalau lagi ada istrinya biasanya kan ngasih cuma 2.000 atau 1.000 ya kan. Kalau nggak ada kasih 10.000 gitu sambil megang tangan. Kan? Serius? Megang Oh, tangan. nakal-nakal juga ya suami-suaminya ya. Megang tangan. Kadang-kadang tangannya digini-giniin kan dia apa? Digaruk-garuk gitu-gitunya, ya kan? Berarti itu dong ngasih sesuatu Iya, kan. kode. Cuman kalau Peranya takut itu, nggak berani. Nggak berani kan niatnya kita cari duit. Ini serius ini? Serius? Ada gitu banyak gitu? Masuk ke jalan-jalan itu suami-suami orang kita iseng? misalkan lagi masuk ke apa keliling kampung kan, lagi sepi mungkin ya itunya daerah apa kampungnya lagi sepi. Adanya kayak gitu pegang-pegang ya kan, apa senggol-senggol ya kan. Tergoda masuk ke rumah mereka? Tapi kalau untuk Jujur. Jujur. apanya tuh? Tergoda, misalkan kan ada nih suami orang gitu kan, Oh, iya. istrinya nggak ada gitu kan, tiba-tiba Ada Vera tergoda. lewat. Ada cuman tapi kita tidak melakukan sebenarnya. Ngapain? Cuman senang aja sih sebenarnya. Nggak masuk ditarik ke kontrakannya atau ke rumahnya gitu nggak? Kalau untuk itu enggak, takut aja sih sebenarnya. Takut. Kalau mau sih gampang aja, seperti gampang. Banyak yang mau ngajakin 50 yuk ya kan. 50 yuk katanya. Tapi kan kita takutnya ntar ada tetangga tahu ya Allah. Takutnya ada tetangganya tahu ya kan. Takutnya ntar jadi rame ya kan. Udahlah kita lebih baik kita keliling aja. Kita kalau untuk cari tamu seperti kayak gitu kan kita bisa mangkal gitu kan. Bisa online. Kalau untuk di lapangan udah kita fokusnya keliling aja cari uang tuh kan gitu. Banyak sebenarnya. Padahal kita juga sebenarnya mau kan cakep nih ya kan. Saya ragu banget ya kan. Saya ragu banget ini supaya ini gitu. Tapi kita nahan walaupun udah lemos itu kan, walaupun udah lemos ya udahlah gitu kan. Udahlah kita abaikan aja deh gitu. Nah, baik lagi ke itu kan tadi suami. Sekarang ke istri. Ada nggak bisa masukkan misalkan Pero masuk ke rumah orang gitu kan? Nggak, maksudnya depan rumah kan terus ada istrinya gitu. Sinis atau apa? Sana. Gitu. Ada. Kayak takut banget gitu suaminya diambil gitu. Ada yang kesenangan, malahan ada yang sinis juga ada. Sampai lempar panci gitu dari rumah. Kalau untuk itu sih enggak. Kalau untuk lempar panci enggak, cuma kadang-kadang mukanya tuh cembetut asem banget. Udah kayak asem banget tuh, kayak apa gitu kan, udah ya Allah biasa aja kali, kadang-kadang biasa aja kali ya kan. Makanya harus cantik dong ya kan. Sampai segitu banget. Kadang-kadang kitanya udah paham ya kan. Kadang-kadang istrinya maaf gitu kan. Udah maaf gitu kan. Tapi kalau lakinya udah kodok-kodok kan, udah mau ngasih. Kadang-kadang dipanggil sama istrinya nggak jadi gitu. Apalagi kan ibu-ibu lagi gosok gitu di ruang tamu gitu, tiba-tiba Vera lewat langsung ditimpuk. Itu penganiayaan kayaknya. Itu penganiayaan ya. Ya kayak gitu. Oke. Udah lupakan yang pengamen tadi. Tapi ngomong-ngomong masih ngejalanin pengamen nggak sekarang? Masih. Oh masih. Masih lah. Kita kan cari uangnya di situ. Oke. Untuk bayar kos-kosan, untuk makan, untuk keluarga juga kalau bisa sih ya, buat orang tua juga itu. Oke Vera. Udahlah, intinya dia masih menjalani mengamen. Nah, kita kembali ke keluarganya Vera. Ini kan sudah berlalu sangat panjang perjalanan Vera, ya kan? Terus ada 8 keluarga, 8 bersaudara, dan sekarang Vera sudah looknya seperti ini, seperti wanita, ya kan? Ya udahlah, seperti wanita lah intinya. Ada nggak sih kayak keluarga saat ini yang menolak kehadirannya Vera seperti ini? Itu pasti. Siapa di keluarga? Semua. Oh semua? Semua. Ibu menolak semua. Tapi kan Vera begini juga ibaratnya demi keluarga kan, demi keluarga, bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Kalau untuk diri sendiri gampang ya kan. Kalau untuk diri sendiri lebih baik kita hormon ya kan, kita bisa hormon atau KB ya kan, atau perawatan wajah, perawatan seluruh badan pokoknya kan. Tapi kan Vera nggak pernah perawatan sama sekali, nggak pernah hormon. Punya uang sedikit untuk keluarga kan, punya uang dari manapun atau dari
dikasih sama orang baik gitu kan, disimpan untuk keluarga, nggak ada untuk makan sendiri, nggak ada sampai sekarang pun. Tapi tetap keluarga itu nggak nerima. Kalau pulang kan tetap tetap rambut kan panjang kan, tapi kita namanya kita di kampung, rambutnya diikat aja itu kan, kita nggak make up, pakai baju laki biasa seperti orang biasa. Tetap mereka pada ceramah semua, ceramah terus, nasihatin terus ya kan, sampai berantem sama adek, sampai berantem sampai tadinya sih di kampung kita udah capek, ibaratnya udah nggak mau ngekos itu kan, udah nggak mau ngontrak, capek bayar kos-kosan tuh kan, uang dari mana kita bayar kos-kosan, ya udah kita tinggal di rumah aja, tinggal di rumah sendiri ya kan. Kita tuh kalau mau ngamen ya kan, dari rumah itu kita udah masukin alat make up, kita masukin ke tas ya kan, seperti BH ya kan, baju perempuan tuh, celana perempuan, kita Veranya tuh make upnya di luar Di luar gitu. di luar, bukan di rumah. Jadi kita dari rumah itu kayak laki-laki aja biasa ya, kita bilangnya sih ngamen biasa gitu kan. Di luar kadang make up di kuburan ya kan, make up di tempat sepi aja, di rumah kosong tuh. Udah dari situ kita keliling, pulangnya kita hapus make up segala macam. Mungkin mereka sering lihat ada bekas-bekas bedak apa itu kan. Udah gitu setiap itu pas Vera mau berangkat lagi besoknya, semuanya dibuang, alat-alatnya kayak model baju perempuan, make upnya. Akhirnya di situ berantem ya kan, berantem sama ade sampai aku tuh dipukulin, pokoknya memar lah lukanya, sampai keluar darah ya kan, dipukulin ya kan. Tapi orang tua diam aja gitu, diam gitu. Dari kakak juga cuek padahal mah dalam hati, padahal ini semua buat keluarga tuh kan, buat keluarga. Apapun yang gue lakuin itu buat keluarga ikan. Iya, tapi mereka itu pada nggak peduli, pengennya punya anak itu normal kayak orang-orang lah gitu kan. Tahu, mereka juga tahu ya kan, mereka juga tahu dari aplikasi ya kan, sampai dimarahin, sampai di segala macam, katanya suruh berhenti lah jadi werewolf segala macam katanya. Tapi akunya diam aja, nggak nanggapin, cuman ya udah gitu, sampai udahlah tinggal kita pergi aja dari rumah, pergi ya kan. Ya Allah, pergi dari rumah itu kita janjian dari sama teman. Karena punya teman kan, punya teman di salah satu itulah daerah situ. Kita boleh nggak numpang tinggal sama empok, katanya. Boleh di sini lu bebas buat lu, katanya. Gue terima lu bebas, apa lu mau tidur di sini berapa hari juga bebas kan. Ya po ya, nanti aku numpang doang po, katanya. Aku bingung mau kemana po gitu kan. Udah gitu kita nungguin di stasiun dari jam 2 sampai udah mau maghrib, nggak dibalas, padahal aktif, ditelepon nggak diangkat, dimatiin. Ya udahlah, kata aku. Akhirnya ketemu sama warung kayak warung Madura gitu kali ya. Dia punya kos-kosan, mau cari kos-kosan deh. Iya, tapi aku punya uangnya cuma 150 pak ya kan. Tapi aku bingung di mana kan. Sampai gitu tuh kayak ngemis itu, pengen cari tempat tinggal, tapi aku bingung, pak tempat di mana ya pak, saya ada tapi gimana ya, tolong dong pak, saya bayar kan, saya bayar beneran pak. Akhirnya diizinin sama dia itu kan. Dari situ Vera fokus ngamen terus sampai sekarang tuh udah tetap jadi ngamen terus gitu. Walaupun ibaratnya udahlah gitu kan, di keluarga aku kayak nggak diterima itu kan, tapi tetap pulang gitu. Walaupun nggak diterima, walaupun mereka cuek gitu, tapi tetap pulang. Oke. Vera, berarti keluarganya Vera intinya tidak menerima lah ya. Oke. Nah, berarti Vera nggak pernah yang namanya pulang dengan look seperti ini, itu jangan harap. Nggak pernah
Jangan kita harap juga bisa. kita masih menghargai keluarga ya kan. Dan mereka juga tidak pernah menemukan Vera seperti ini datang ke sana. Nggak Oke. pernah. Jadi keluarga semua intinya tidak menerima maunya Vera kembali ke jalan yang mereka inginkan. Inginkan. Oke. Nah, balik lagi ke Hapo Channel. Itu dari tadi kan semua buat keluarga, apapun, everything semua buat keluarga. Ini maksudnya gimana ceritanya? Sorry, kita bulatin dulu. Ini keluarganya Peri termasuk golongan di bawah apa gimana sih? Kalau dibilang di bawah ya di bawah. Di bawah. Iya. Oke, itu kan 8 saudara loh, Pera. Iya, tapi kan yang di kakak aku semuanya udah pada rumah tangga ya kan. Oke. Udah masing-masing mereka Masing-masing. berumah tangga. Sedangkan Vera juga udah nggak punya bapak kan dari umur 17 itu. Oke, bapaknya Pera 17 tahun sudah Udah pergi. nggak ada, Sekarang tinggal ibu. Iya, Nah, sekarang di kampung ini ibunya Pera lah ya. Ibunya Pera dan siapa lagi? adik. Adiknya Pera ada berapa? Iya, ada 2. Oke, 2. Berarti semua Pera Apanya? yang nanggung. Ya kalau ini sih Vera sih niatnya semuanya itu ya. Tetap iya Vera tapi nanggung buat untuk ibu aja sih kalau buat ibu doang gitu. Tapi kan tetap ya Vera ada duit seberapa pun tetap kita kasih ke orang tua. Terserah itu mau dikembaliin uangnya. Yang penting Vera udah ngasih ke dia semua. Tuh. Iya, kan pasti kan namanya banyak anak banyak rezeki pastinya orang tua itu gitu kan. Ya pasti kan punya abang, punya kakak, punya saudara itu mereka juga pasti membantu. Bantu. Cuman kan kadang kan kasihan juga kadang kan apa ya? Lihat ibu tuh makannya gitu aja tuh kan. Kadang-kadang ibaratnya orang-orang orang-orang pakai ini pakai itu. Kadang-kadang ibu Vera juga mungkin pengen ya kan tuh. Makanya Vera udah berusaha untuk beli barang sesuatu buat dipakai buat ibu itu supaya dia ya dari dulu kan ibu Vera itu pakai cuman kayak apa sih kayak gelang gitu kan. Kayak gelang Imitasi. enggak kayak gelang karet gitu apa sih? Gelang karet itu yang ikatan. Ya pokoknya mainan lah gitu. Iya, gitu, pakai kayak gelang-gelang ikat rambut. apa gelang bungkus itu gelang karet kan. Oke. Gitu makanya dari Vera kecil itu kan belum pernah lihat ibu itu pakai barang itu kan belum pernah orang-orang mah pada udah pakai ini udah kan nanti pakai gitu kasihan tuh kan ya udah dah gitu. Makanya Vera tuh cari uang untuk jenengin ibu aja sebenarnya gitu. Makanya kemarin alhamdulillah sih kemarin ada rezeki dari orang baik ada gitu dari orang baik maksud Vera beliin gitu. Iya sekarang ibaratnya dari dulu nggak pernah pakai barang sekarang udah alhamdulillah pakai tapi tetap ya ibaratnya kalau dibilang masalah nerima atau tidak udah dia cuma kayak gitu dong rambut potong tanya itu tadi dia ngomong tentang akhirat dan segala macam gitu kan gitu. Tapi kalau mau nggak apa-apa deh biar dia mau ngomong apapun yang penting ibu gue itu kan maksudnya ibu gue itu aku lihatnya dia tuh bahagia ya kan pakai ini pakai itu kan mau beli baju lebaran kan kemarin tuh lebaran kan ya udah ini kasih duit tuh walaupun Vera nggak pakai kan walaupun Vera nggak pernah pakai baju nggak pernah beli dari zaman dulu mentingin orang tua daripada aku. Sorry, umur ibunya Vera umur berapa? Udah umurnya hampir 60. Tapi ibunya Vera tahu lah itu pemberiannya Vera kan? Tahu. Ma lihat soalnya kayak gini. Bu ini dari Vera gitu kan? Okay. Kadang dia gini, kok bisa sih katanya, lu kan kerjanya ngamen katanya, kok lu bisa kebeli ini? Udah kita syukurin aja alhamdulillah ada orang baik. Gitu. Udah alhamdulillah ada orang baik. Gitu. Kan lu kerja lu ngamen tuh. Gitu ya. Tapi sih kalau dia udah lihat aku video itu joget-joget nari-nari itu lu katanya ngamen juga gitu kok banyak yang dibahas cuma Vera udah diamin aja gitu Veranya nggak mau nyautin lebih baik dia ibunya Vera udah tahu lah udah pernah lihat tahu dari video itu dari video itu tahu itu lu rambutnya ini katanya segala macam lah dibahas semuanya dari dosa dan segala macam cuman Vera udah diam itu aku dalam hati kadang itu pun semuanya demi kamu kan demi ibu tuh. Biar kalian itu pada ngomong apapun aku ya tetap jadi aku sendiri gitu. Oke Vera, minum dulu. Kalau udah ibu sih udah ya mau gimana ya gitu. Susah kitanya.
Oke, berarti kalau misalkan ada duit banyak pun nggak akan ada yang dirubah di sini. Nggak ada. Semua udah diem. Nggak ada yang, ya nggak ada. Ini sekarang aja nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah satupun. Nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang namanya perawatan diri lah, nggak ada. Cuman makeup biasa aja sih ini. Karena nggak ada duit mungkin. Nggak. Walaupun ada pun, walaupun misalkan ada uang satu karung ya kan. Paling beli untuk perawatan sabun aja gitu lah ya, untuk membersihkan diri aja. Oke, sekarang gini, kita seru-seruan. Ada 100 juta misalkan nih di depannya, di matanya Pera. Itu duitnya mau diapain kira-kira? Ya untuk bangun rumah lah. Oke. Untuk bangun rumah orang tua maksudnya. Di kampung. Kan nggak ngontrak. Ya nggak ngontrak, tapi kan untuk kalau untuk sekarang kan rumahnya kayak gitu. Gitu. Nggak kepengen punya duit 100 juta nih, pengen dirubah semuanya. Nggak ada. Paling untuk ada keinginan. paling satu ya kan, buka usaha aja sih. Buka usaha, jalanin aja usaha gitu kan. Pengen berhenti sebenarnya ngamen, udah nggak mau ngamen, udah nggak mau mangkal juga sebenarnya. Gitu, kalau misalkan ada udah gitu kan, kita buka usaha aja, jual pecel ayam ke atau nasi goreng apa ke gitu. Yang penting udah stop gitu, nggak mau mangkal lagi gitu kan, nggak mau ngamen lagi gitu. Itu aja sih kalau ada duit ya gitu. Kalau ada duit, oke. Jadi intinya kalau ada duit pun nggak ada kepikiran untuk merubah semuanya di dirinya Pera, nggak ada. Tapi kalau untuk seperti kayak gini, mungkin kalau lagi ada job atau apa ya kan, kalau kita lagi pengen aja lah gitu kan, lagi pengen sesuatu, ya kalau untuk dandan seperti perempuan ya nggak apa-apa gitu. Tapi semua nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Oke. Balik lagi ke Pera. Punya target nggak tentang looknya Pera ini sampai kapan? Atau mungkin sampai ajal menjemput tetap harus seperti ini? Atau mungkin punya planning ke depannya nanti akan dibuang semuanya atau gimana? Ya itu yang tadi aku bilang, pengennya kalau kita udah punya usaha lah ya kan, udah punya kerjaan, udah berjalan aja gitu. Berjalan aja, kita juga kalau udah lama-lama nggak dandan atau kita nggak pakai baju perempuan mungkin hilang kali ya gitu. Mungkin kalau dari hati ada susah diobatin kayaknya, kayak luka juga, luka dari kecil juga sebenarnya. Luka butuhnya kasih sayang, perhatian aja sama keluarga sih gitu. Perhatiannya itu bukan kita pengen dikasih apa-apa. Satu, jangan terlalu ditekan ya kan, jangan terlalu tertekan, jangan terlalu banyak diatur ya kan, gak usah harus jadi ini jadi itu gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Intinya pengen berubah ada. Iya, kalau untuk berubah sih semuanya pengen lah ya kan, nggak mau seperti kayak gini ya kan. Makanya nggak ada namanya mau hormon gitu kan, atau mau KB, nggak ada. Kalau misalkan kita nggak mau berubah, mendingan langsung aja kita permak diri aja gitu. Cuma ya kondisinya ya saat ini ya harus seperti ini biar bisa mendapatkan uang. Iya. Itu sih ya. Tapi kalau mungkin di diri sendiri adalah keinginan untuk berubah. Ya ada sih. Kadang-kadang pengen punya anak gitu kan, pengen punya anak tapi nggak tahu dia sama perempuan. Bingung gitu kan, bisa nggak sih gitu kan, bisa nggak sih sama perempuan gitu kan, bisa nggak ya gitu kan, kayaknya nggak bisa tapi nggak tahu juga sih ya. Dulu. Tapi bingung gitu kan. Tapi ada keinginan untuk menikah juga? Ada, tapi kalau untuk berhubungan sama perempuan kayaknya geli gitu. Kayaknya geli gitu, aku udah nggak bayangin dia sesuatu itu geli gitu kan, itu geli itu. Oke, detik-detik terakhir untuk Hapo Channel. Oke, ibunya Pera sudah tahu Pera seperti ini, walaupun tidak menyetujui ya kan. Yeah. Semuanya udah dari Pera selalu number one ibu terus yang ada di benaknya Pera. Yeah. Ada uang pun tidak ada kepikiran untuk merubah-rubah semuanya untuk ibu. Sebenarnya ibu ini atau ibu kamu itu, ibunya Pera ini, apa sih misi terbesarnya Pera ini, pengen memberikan apa sih ke orang tua? Pengennya yang nyenengin aja sebenarnya sih. Mungkin kata dia senang, mungkin kata dia gitu ya, lu normal pun gue udah senang, mungkin kata dia gitu kan. Okay. Tapi kan nggak bisa kan untuk dipasangkan itu gitu kan. Orang tua umroh gitu. Kalau itu pastilah ya kan, kalau itu pasti nomor satu itu. Makanya nggak disebut, pasti di otak Pera pasti itu ya kan. Tapi kita untuk itunya itu aja lah ya kan, bisa tinggal di tempat yang enak gitu kan,
Tapi misalkan dibalikin lagi sama orang tua, aku nggak butuh umroh, aku pengen butuh pera yang dulu siapalah gitu, si Asep yang dulu gitu atau Tapi apa? tapi itu butuh itu susah. Kan dulu pernah berantem sama orang tua. Ibu, Pernah berantem. kenapa itu? Ya itu mau apa, kita udah berantem sama adek. Itunya berantem lagi tuh sama ibu kan. Peranya mau ngamen kan. Kok nggak ada BH ya kan? Ditanya dong. Bu, BH kemana katanya? Ditanya gitu sama dia. Langsung dia bilang gini. Ngomong dia pakai astagfirullahaladzim ini segala macem kan. Dia akhirnya, aduh, pokoknya banyak dia ngomong tentang itulah akhirat kan. Iya, oke. Diceramahin lah. Ceramahin segala macem kan. Sekarang gini aja deh, kata sampai berantem dong. Mendingan panggil kiai berapapun kan. Mau di ruqyah berapapun ya kan, nggak bakalan sembuh ya kan, nggak bakalan sembuh mau di ruqyah berapapun. Itu kata-kata Pera. Nggak bakalan sembuh. Panggil ustaz sampai teriak di kampung, orang-orang pada ngeliatin semua. Panggil ustaz yang pintar, ruqyah aku udah siap, tapi gak bakalan sembuh cuma butuh kasih sayang doang, butuh kasih sayang doang keluarga. Sampai gitu, mana kasih sayang aku, mana ya kan. Aku dari kecil sampai sekarang sampai dibedain kan, sampai dibedain mana perhatiannya mana sampai digituin. Padahal Per tuh dari dulu kerja selalu buat keluarga kan, nggak pernah ibaratnya beli handphone bagus ya kan, beli sendal baru ya kan, gitu nggak ada. Tapi mereka nggak ngerti Sebenarnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama Pera ini? Ibu kan seorang ibu lah. Apa sih yang kurang dari ibunya Pera untuk Pera? Cuman mereka tuh nerima aja gitu loh, nerima anak mau gaya manapun ya kan. Cuma kan dipaksa untuk jadi normal tuh susah. Semuanya kan itu dari hatinya luka ya kan, hati Peranya luka ya kan. Ya, itu udah pasti Pera. Mereka orang tua itu pasti pengen berubah. Enggak, selama ini yang dari ibu ini emang nggak ada kasih sayang juga. Kalau dari ibu sih ya kalau dari ibu kayak biasa-biasa aja gitu, biasa-biasa aja. Cuma kan lihat orang-orang gimana sih anaknya sama ibunya deket, sama bapaknya deket ya kan. Kalau Pera nggak, kayak asing dari kecil tuh. Kayak asing dari kecil gitu. Asingnya dari kakak-kakak pun ya gitu, kalau pengen mukul Pera ya pukul aja prak gitu kan, kalau sampai dijek-injek ya kan, sampai lempar golok sampai habis muka sampai golok. Jadi sama Pera tuh kayak apa ya, kayak nggak nganggap saudara gitu. Nggak pernah berpikir gitu, tanya ke orang tua gitu, Bu, aku anak ibu nggak sih gitu? Iya kan, pernah kayak gitu. Oh, pernah juga? Bukan gitu, enggak, ibu cerita sendiri yang ngomong, ketanya dia sendiri yang ngomong kayak gitu kan. Kalau itu dia pernah cerita gitu, dulu pas lu lagi dikandung diceritain kan, nenek lu nggak nerima katanya anak boleh selingkuh ya kan. Terus bapak lu juga kayak gitu, sakit kayak kadang ngedengarkan. Gimana anaknya mau sukses? Enggak, maksudnya dari Pera gitu, ada nggak denda ngomong gitu, nembak ibu gitu? Enggak, dia sendiri yang ngomong kayak gitu. Oh, itu tadi. Tadinya kita nggak tahu jadi tahu ya kan gitu. Makanya kalau lagi kesel gitu, gimana anaknya mau sukses ya kan, dari kecil aja kayak nggak disetujuin ya kan. Orang-orang mah anaknya didoain ya kan, diselawat segala macam. Ini kayaknya kayak nggak diinginkan banget gitu. Makanya Pera berusaha untuk jadi orang baik sih gitu, pengen nyenengin orang tua itu, pengen ngebuktiin anak yang biasa ya gitulah ya kan, nggak diinginkan, disangka anak ini Apa yang belum terwujud menyenangin orang tuanya apa tadi? ya itu salah satunya, pengen ke tanah suci orang tua. itu makanya pengen punya usaha itu, pengen punya usaha dari usaha Pera yang halal tuh kan, pengen nyenengin itu, ke tanah suci udah gitu. Itu aja sih. Oke. Detik-detik terakhir di Hapo Channel ini masih masalah ibu. Untuk detik terakhirnya nih, ada nggak kata-kata untuk ibu? Mungkin suatu saat nonton atau mungkin dia akan tahu video ini. Mungkin ada nggak kata-kata yang tersimpan di
paling dalam di Pera? Anggap orang tua. Ada nggak cerita atau apa? Tapi Pera mungkin percaya mungkin suatu saat nanti aku akan berubah secepatnya atau mungkin atau gimana? Ada nggak kira-kira untuk ibu itu? Pokoknya buat ibu aku, ya kan, ibu adalah jiwa aku. Apapun yang aku jalani dari kecil sampai sekarang, aku tetap untuk menjadi hati ibu, menyenangkan ibu, walaupun ibu tidak menerima keadaan aku seperti ini. Aku tetap berjuang, aku tetap kekeh menjadi seperti ini hanya untuk bisa menyenangkan orang tua. Gimana caranya untuk bisa mendapatkan sesuatu buat ibu itu. Suatu saat pasti aku akan kembali seperti yang dulu, seperti yang kau inginkan. Pasti itu. Gitu. Mohon dimengerti buat semuanya, buat kakak-kakak aku, buat adik aku. Semuanya harus mengerti dengan keadaan aku, harus menerima. Kalau kalian menerima juga, pasti rezeki aku pasti akan bagus, akan lancar, akan bisa mengangkat derajat keluarga. Mohon dimengertinya. Itu aja. Oke, itu untuk keluarga Pera dan adik-adiknya Pera dan saudaranya yang lain. Untuk netizen Indonesia, notabene yang pasti tahu lah tentang sosok Pera ini seperti apa, nyinyirnya seperti apa. Terus ya tahulah gitu loh kan, ya masalah kayak gini tabu banget gitu kan. Ya ada nggak pesan-pesan untuk netizen yang apa, tolong dong jangan hujat saya atau tolong dong apa, ya Allah, ada nggak buat ibu-ibu biasa itu, atau mungkin semua cowok-cowok di luar sana, atau mungkin yang merasa paling benar deh, intinya buat yang merasa paling benar. Kalau untuk netizen ya kan, namanya juga netizen ya, maha benar kan. Terserah kalian mau nilai aku seperti apa ya kan, mau kalian anggap aku sampah, paling sampah, tapi aku tetap menghargai kalian, gitu aja ya. Kalian mau ngomong seperti apapun, aku tidak akan mendengarkan itu. Aku menjalani aku, tidak merugikan kalian kan, tidak minta apapun dari kalian, gitu. Itu aja sih. Betul. Kalau buat netizen kan emang bebas ngomongnya, mau ini kan, mau paling gue di atas lu di bawah, iya gitu aja udah ya. Oke. Ngomongin netizen nih, kata-kata apa sih yang paling menyakitkan pernah Pera dengar? Kalau semuanya sebenarnya menyakitkan ya, kalau masalah paling menyakitkan banyak, nggak bakalan masuk surga lah ya kan, nggak masalah masuk surga, nggak bakalan diterima ya gitu. Itu yang paling menyakitkan. Pokoknya bawa kodrat aja sih kalau netizen. Banyak biasa bawa agama, bawa kodrat segala macam. Kadang-kadang kasihan orang tua lu lihat kayak gitu ya kan, orang tua lu kasihan gitu. Ya udah biarin, orang tua gue aja gak kasihan sama gue, kadang udah gitu kan. Itu mungkin dia kasihan tuh, cuman aku itunya udahlah gitu kan. Aku mau nyenengin orang yang aku sayangin, udah gitu aja sebenarnya. Oke, Hapo Channel, sepertinya itu aja yang kita dengar ceritanya Pera yang sudah berbagi di Hapo Channel. Tentunya sangat luar biasa sekali ya. Dan di sini kita bisa tahu, kita bisa cerna mungkin dari sosok Pera, perjuangannya, perjalanan hidupnya yang sampai saat ini dan detik ini luar biasa sekali ya. Dan buat kalian semuanya mungkin yang tidak pernah mendengar cerita-cerita seperti ini, jadi tahu, oh seperti ini loh kehidupan sosok seperti Pera gitu kan. Bahkan keluarganya tidak menerima, tapi tetap selalu berjuang buat keluarganya, dan lika-liku hidup yang begitu dramatis tentunya. Tapi ya balik lagi, semua orang punya cerita, semua orang punya kisah hidup masing-masing ya kan. Ya ada yang mau terbuka, ada yang mau disimpan sendiri, dan Pera ini ya ingin bercerita ke kita ya, agar kita tahu banyak kehidupan orang yang lebih tragis mungkin, itu sih. Tapi ya balik lagi ya, terima kasih Pera udah hadir di sini, udah berbagi di Hapo Channel.
Sukses selalu buat Vera. Makasih. Semoga sehat-sehat selalu, berjuang. Ya di keras-kerasnya hidup itu sih. Iya. Semoga kedepannya bisa berubah seperti yang Vera bilang kan, ingin Iya, berubah pastilah itu. dan ingin membahagiakan ibu. Ya, sukses selalu buat Vera. Dan untuk kalian semua yang ada di luar sana, ya dari konten ini kalau memang ada sisi positifnya atau mungkin apa namanya ya hikmahnya, ambil aja lah gitu. Tapi kalau memang tidak ada hikmahnya atau pelajarannya, ya udah anggap aja just konten aja untuk hiburan kalian ya. Tapi kalau ada hikmahnya ya udah ambil. Saya di sini cuma menghadirkan agar kita tahu semuanya di luar sana yang mungkin yang tidak pernah mendengar jadi tahu. Itu sih di sini. Jadi daripada berlama-lama lagi, terima kasih sudah selalu mendukung Hapo Channel. Terima kasih sudah subscribe buat kalian semuanya. Tunggu lagi konten-konten berikutnya. Dan sekali lagi untuk Vera, terima kasih udah berbagi di Hapo Channel ya. Terima kasih. Dari tadi nangis dulu. Ya Allah, jadi nangis dia. Oke. Untuk kalian semuanya, ditunggu lagi konten berikutnya. Saya Heri dan Vera mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. Bye-bye.